wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita bisa berkumpul dan bersama-sama dalam rangka kegiatan diseminasi dari Putri sebagai CDP Angkatan 11. Temanya disiplin positif atau budaya positif. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Merdeka! Merdeka! Dikagetin sama saya. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Dewan Guru yang kami hormati, kepada tenaga pendidikan yang kami hormati, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi disiplin positif atau budaya positif. Sebagai acara pembuka, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nenek Syarifah SPD SDMPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta rahmat yang selalu dilimpahkan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ciremai mengucapkan selamat kepada guru SD Negeri Ciremai yaitu Ibu Tri Rahayu SPD selaku CGP Angkatan 11. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat dan tetap semangat kepada Ibu Tri. Semoga Ibu Tri mampu memberikan hal-hal yang baik dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Tentunya itu merupakan hal yang baik, hal yang positif. Saya ucapkan terima kasih sekali karena dengan kesempatan ini saya dapat memberikan kesempatan kepada guru saya untuk melakukan perubahan-perubahan yang tentunya positif bagi anak-anak maupun teman-teman sejawat yang ada di SD Negeri Ciremai ini. Dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan Bu Tri mampu meningkatkan kualitas tentang budaya positif yang ada di SD Negeri Ciremai ini untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik itu peserta didik maupun teman sejawatnya. Dengan budaya positif ini mampu memberikan perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang positif, dan selalu memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua yang ada di SD Negeri Ciremai agar dapat bergerak bersama, meningkatkan kualitas bersama, serta dapat maju bersama. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih, selamat berjuang, sukses, mudah-mudahan menjadi guru yang mempunyai kualitas yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Sebelum langsung ke acara inti, biar santai, biar tidak ngantuk, biar tidak grogi, kita ice briefing dulu ya. Yang pertama tepuk ya, tepuk 1 sampai 5. Mungkin ada yang sudah tahu? Belum ya? Saya coba praktekkan ya. Kalau tepuk 1, ketika bunyi tapi tepuk 1, kalau tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nanti semua bisa ya. Coba ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2.
langsung ya Bu ya. Ya, siap buat sudah siap gelas kosongnya ya, sudah siap ya. Soalnya gelas kosong nanti insya Allah gelasnya kita isi dengan ilmu-ilmu dan pengalaman dari Putri. Ya, mangga Putri dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Eka atas kesempatannya sebagai moderator ya. Di sini santai aja ya Bu ya. Jadi saya juga nggak tegang. Jadi kita sama-sama ini aja bareng-bareng. Apa yang saya dapatkan ini kita senang bersama-sama. Jadi saya di sini bukan bermaksud sebagai menggurui atau merasa kayak pintar aja gitu kan. Enggak. Jadi saya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam materi modul calon guru penggerak. Kebetulan saya dalam proses sampai ke modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, pada kesempatan ini nanti selama kurang lebih 2 jam ya Bapak Ibu. Semoga kuat ya. Seperti itu nanti kita sama-sama belajar di materi ini karena saya juga masih belajar ya, sama-sama belajar. Jadi nanti kita resapi bersama-sama apakah ini bisa diterapkan di sekolah kita seperti itu. Ke kanan memberi daun salam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjadi salam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cianjur, kemudian kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru juga tenaga pendidikan SD Negeri Cianjur yang saat ini sedang berbahagia karena sedang merdeka, sudah merayakan kemerdekaan kita, alhamdulillah ya. Dan seluruh peserta ya, ini semuanya peserta sebenarnya ya, Bapak dan Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dalam 2 jam ke depan kita dapat berkomitmen untuk sama-sama belajar. Oke? Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, hari yang luar biasa ini, karena kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih diberikan nikmat sehat yang membawa kita semua pada hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Terutama pada hari ini ya, untuk mengikuti kegiatan saya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan selalu mendapat syafaat dari beliau sampai di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, jangan tegang sih. Saya jadi tegang aja. Santai aja ya. Jadi ya sekali lagi saya tadi sudah di awal sudah menjelaskan bahwa hari ini kita belajar bersama-sama. Kita baca materi ini bersama-sama. Karena saya di dalam modul ini baru kemarin Bu sebenarnya, baru seminggu yang lalu mendapatkan materi tentang budaya positif yang insya Allah ini sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan peserta didik kita. Jadi apa yang kita lakukan keseharian kita ada di sini, yaitu tentang budaya positif. Ada yang sudah mendengar istilah ini sebagai apa budaya positif itu? Ada yang mau menyampaikan argumennya? Budaya positif. Budaya itu apa? Positif. Kebiasaan baik yang ya boleh. Ada lagi? Budaya positif. Setiap hari mungkin kita sudah berada di kelilingnya ya. Apa yang kita terapkan dari pagi di sekolah, mungkin kita sebenarnya sudah melaluinya, sudah melakukannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan kalau terulang itu menjadi sebuah
budaya dan kebiasaan. Boleh ke materinya? Ya, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini ada 8 materi ini, ya. Apa yang sudah saya dapatkan ini adalah perubahan paradigma belajar yang pertama, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah mendengarkan? Belum. Mungkin di sini sudah ada guru penggerak ya. Jadi mungkin Bu Eka sudah berpengalaman dalam hal ini. Ya Bu Eka ya? Sama-sama belajar ya. Jadi kita akan kupas lebih jauh tentang materi yang ada di depan kita ini. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kira-kira paradigma belajar seperti apa yang dikatakan berubah ini? Pada saat sebelum ini kurikulum merdeka ya, kita paradigma belajarnya seperti apa? Apakah teacher center? Apakah student center? Ada yang menerapkan teacher center di sini? Bagaimana? Ada? Teacher center itu seperti apa? Berpusat pada guru. Kalau teacher center, student center berpusat pada siswa. Jadi kita yang kita terapkan setiap hari seperti apa? Apakah guru di depan hanya memberikan secara klasikal? Udah? Murid tidak dilibatkan? Seperti apa di kelas kita? Student center, ya. Jadi tujuan kita terutama adalah pada murid, berpusat pada murid. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Sudah ada yang mengerti makna dari berdiferensiasi? Ada? Apa berapa? Sudah siap menjawab ini. Berdiferensiasi. Menyesuaikan kebutuhan setiap sekali. Good. Ada lagi yang mau menambahkan? Perkembangan siswa pintar dari situ ya, Bang? Iya. Iya, jadi peserta didik kita tuh punya kebutuhan. Tidak asal kita kasih aja. Tidak asal kita apa sih namanya di kayak bentuk apa sih? Kayak gitu. Jadi mereka juga punya keinginan, punya kebutuhan, punya daya tampungnya itu berbeda-beda. Tidak disamaratakan sebenarnya seperti itu paradigma belajar diferensiasi itu. Tidak disatukan bahwa belajar itu sama. Sekarang belajar ini semuanya sama. Boleh nggak seperti itu? Ketika anak yang audiovisual, yang visual, yang kinestetik itu ketika suruh mendengarkan, dia pasti susah. Tidak mau, itulah. Nah itu sebenarnya di sekolah-sekolah itu sebelum ada kurikulum merdeka, yang saya lihat itu kayak TK itu sudah menerapkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang ketika udah naik SD tidak bisa terpenuhi karena apa? Terbatasnya apa? Karena prasarana, ruang kelasnya itu memang semuanya terbatas begitu. Nah, tidak luput juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang sedang digalakan oleh pemerintah kita. Kita tahu sudah mengenal semua apa profil pelajar Pancasila. Semuanya ada 6. Bisa disebutkan? Atau sambil nyanyi? Sambil nyanyi boleh. Yuk bareng-bareng. Pancasila. Bu Fitri boleh berdiri. Tetaplah pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernasib
Kita sudah menerapkannya? Sudah, kebiasaan. Berakhlak mulia. Sudah. Contoh kecilnya apa? Ketika bertemu guru itu sudah sudah menunduk, sudah merasa menghormati gurunya. Kemudian berkebinekaan global. Keberagaman, toleransi, banyaknya budaya. Di sini latar belakangnya apa kalau di sekeliling SD Jerman itu? Jadi tidak hanya perbedaan agama ya, jadi budaya juga berbeda-beda. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu tidak hanya untuk kerja bakti loh ya. Jadi bisa jadi untuk kolaborasi siswa, kolaborasi antara siswa dengan siswa, kolaborasi antara siswa dengan guru, itu bisa gotong royong. Kemudian mandiri. Mandiri itu bagaimana? Apakah belajar sendiri, gurunya pergi? Ya. Nah, dengan belajar menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Kemudian kreatif, tentu saja yang pasti ya. Kita harus bisa menciptakan siswa yang kreatif. Kemudian bernalar kritis. Banyak anak yang suka nanya, kepo. Itu banyak apa nanya terus. Ada anak yang nanya terus tapi nggak tahu, ada. Tapi ada yang nanya terus karena rasa ingin tahunya yang besar. Jadi si anak ini tidak puas, tidak cepat puas dengan apa yang didapat. Jadi dia terus bertanya, ini tuh apa bu? Ini tuh untuk apa? Terus bertanya. Tapi kadang kita sebagai guru ada aja ya rasa capeknya pegalnya menjawab anak. Ih, jago nak baik. Sebenarnya ngerti nggak sih bisa seperti itu ya? Boleh kita lanjut? Boleh? Ya, kita ada 29 slide kalau nggak salah ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol, jangan sampai salah sebut ya. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana? Betul atau salah? Tentu saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu kan? Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar tidak? Apakah malah menjadikan anak pendendam? Ketika anak dijadikan sebagai, kita tuh melampiaskan ke anak sebagai pembuat rasa bersalah. Gara-gara kamu nih sekolahnya jadinya pulangnya lama. Itu. Padahal kata-kata kita itu ke anak jadi membuat rasa bersalah. Apakah itu dapat menguatkan karakter anak? Tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, apalagi ini, boleh tidak? Jadi bagaimana dong? Ketika anak tidak mau ini dipaksa, tidak boleh. Bagaimana? Kita harus tahu, ya tadi kembali ke kebutuhan anak. Seperti itu. Sebenarnya butuh apa? Itu yang perlu kita komunikasikan kepada anak. Ya, sebenarnya teori-teori seperti ini banyak sekali ya di materi-materi yang mungkin ada di online atau di sekarang sudah berseliweran materi-materi kurikulum merdeka. Ini adalah contoh perubahan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Jadi ada yang dari stimulus kemudian ke pendekatan teori kontrol, itu yang harus kita laksanakan. Nah ini seperti ini, misalnya realitas kebutuhan kita sama di stimulus respon. Di teori kontrolnya bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Apakah seperti itu teorinya? Tidak, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama aja dengan memaksa ya? Boleh tidak? Secara teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa semua itu berbeda. Kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat
buruk ya salah gitu kan. Padahal pasti yang melakukan itu punya alasan atau tujuan. Kemudian berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Bagaimana teorinya? Teori kontrolnya? Hanya kita. Orang nggak tahu apa yang sedang dibutuhkan di kelasnya berapa misalnya. Kayak gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya teorinya seperti apa? Kolaborasi dan ya menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang kita hadapkan kepada anak-anak kita, pilihan-pilihan itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Seharusnya apa? Berpikir yang win-win ya pemerintah. Itu ya paradigmanya. Nah ini baru ke pengertiannya. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya apa? Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Saya mau tanya, ketika bapak dan ibu guru berangkat pagi, itu karena apa? Karena apa? Kesadaran. Ada lagi? Karena apa? Ada nggak yang melakukannya misalnya? Ya saya berangkat pagi karena biar nggak dipotong gajinya, ya kan? Absennya jam 7, ya kan? Ya jam 7 harus datang karena apa? Ya karena mau datang jam 7 nanti dipotong gajinya, konsumsinya. Ada yang seperti itu? Ada yang melakukan karena ancaman. Kamu telat sekali lagi, misalnya seperti itu. Ada, aku nggak boleh telat nih. Kalau telat nanti aku harus keluar. Apakah kita sudah mengalami seperti itu sebenarnya? Yang kita terapkan secara tidak sadar ya Bu ya. Ada yang seperti itu ya. Nanti kita akan mencoba belajar kita ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin, ya. Jadi disiplin mereka itu tidak hanya karena ancaman, karena hukuman, atau karena penghargaan, ya. Disuruh berangkat pagi karena sama kepala sekolah mau dikasih hadiah misalnya. Tidak seperti itu. Atau anak-anak yang berangkat pagi itu kalau kamu nggak terlambat berangkat pagi guru kasih permen. Dia berangkat pagi hanya karena ingin mendapatkan permen, bukan karena kesadaran bahwa dia bertanggung jawab untuk berangkat pagi secara disiplin. Jadi yang kita berikan kepada anak-anak adalah nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tentunya. Itulah disiplin. Next. Ya, tadi saya singgung tentang kebajikan universal ya. Jadi kebajikan itu secara umum, bukan secara pribadi. Nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan. Biasanya ini untuk institusi ya. Kalau profil pelajar Pancasila ya mengikuti tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkepentingan global, mandiri, kreatif, gotong royong dan benar kritis. Itu yang profil pelajar Pancasila. Ada lagi yang berdasarkan PYP, Primary Years Program, PYP. Ada apa aja itu? Contohnya banyak. Toleransi, rasa hormat, integritas, banyak sekali ya. Antusias, empati, kreativitas, keinginan, komitmen, banyak. Nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian kalau berdasarkan life skill, apa? Jujur, dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dan dapat memberikan
yang terbaik dari diri sendiri. Itu contoh nilai kebajikan ya. Jadi nanti kalau kita ada membuat program, itu ada nilai kebajikan yang ditampilkan di situ. Berikutnya, ya, tidak luput dari tadi kita ketika melihat anak, dilihat dari kebutuhannya. Kita pelajari dulu apa kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu? Misalnya sudah pernah dengar nih, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Apa? Kebutuhan apa? Pandang, aman, mapan, ya, terus ada lagi? Butuh kebebasan nggak? Nah, butuh penguasaan nggak? Butuh rasa ingin senang nggak? Butuh nggak? Itu kebutuhan dasar loh. Jangan dikira itu nggak butuh. Itu butuh senang-senang juga. Iya, ya. Kenapa guru kadang-kadang sepaneng aja itu? Kurang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kurang piknik benar. Berarti kebutuhan rasa ingin senangnya tidak terpenuhi. Tiap hari cuma datang pulang. Sampai di rumah bubuk manis. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu yang usahanya itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Nah, tadi sandang, pangan, papan itu termasuk kebutuhan apa? Untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal yang layak, kita butuh pakaian, kita butuh seragam. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ketika kita berada dalam suatu kelompok, apa yang kita butuhkan? Rasa diterima, kasih sayang. Ibu bapak bisa menerima saya tidak di sini? Sedih deh. Bagaimana? Ya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan seperti itu sih. Ketika anak berada di kelas itu, makanya kenapa kita benar-benar harus. Bapak Mari pernah bilang kepada kita tidak ada toleransi untuk bullying. Memang benar kan? Jadi anak itu kadang kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka. Mereka itu membuli kenapa? Apakah ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi? Jadi kesalahan tidak sebenarnya pada mereka. Tidak langsung bahwa itu yang membuli bahwa itu salah. Langsung bisa seperti itu tidak. Tapi kita harus tahu dulu apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah penguasaan. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Penguasaan. Apakah gila kuasa? Tidak. Jadi kita sebagai di dalam kelas juga sebagai apa? Pemimpin pembelajaran. Jadi kita tuh semuanya punya hak penguasaan, punya hak apa? Dianggap sebagai pemimpin, dianggap sebagai orang yang berprestasi. Semuanya punya nilai sendiri. Jangan dianggap bahwa orang yang diam saja itu tidak punya apa-apa atau tidak berilmu, tidak bisa apa-apa, kamu mah tidak seperti itu kan? Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan. Apa itu? Ya, mandiri. Kemudian mencoba hal yang baru, bebas, boleh. Boleh nggak sih kita merubah tatanan yang ada misalnya? Boleh. Untuk kita tidak usah takut untuk melakukan hal yang baru. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Nah ini biasanya ini yang kadang-kadang kita sudah terlalu fokus dengan suatu tujuan, akhirnya kita lupa bahwa kita itu juga butuh kesenangan, butuh hiburan yang pada punya.
butuh hiburan. Kalau aja butuh hiburan bagi kita, ya kan? Ya makanya dari awal juga kita tadi supaya apa? Pikiran kita nggak tegang, kita ini dulu. Itu butuh seneng-seneng juga. Nggak harus tegang di sini. Ada yang belum makan, mikir oh saya belum makan udah itu apa? Bisa nasi, gimana kali ikut saya kasihnya? Sebelah dulu, enak ya. Oke, berikutnya. Nah ini, jadi motivasi manusia itu ada yang dari luar dan juga dari dalam. Benar nggak usah ikut kalau juga kayak gitu doang. Itu motivasi dari mana? Dari luar atau dari dalam? Kita ini punya keinginan untuk belajar. Tidak ada keinginan dari dalam. Iya. Malas, bosan, paling juga begitu-begitu aja. Tapi ada orang lain kadang-kadang. Tahu nggak? Itu bagus tahu. Jadi ikut-ikutnya pelatihan di sana. Di sana tuh nanti kita bakalan tahu caranya kayak gini. Misalnya Canva, kita bisa tahu cara bikin. Kalau begitu-begitu aja. Akhirnya dari teman itu mengajak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu motivasi dari luar, seperti itu. Berikutnya, jadi bukan karena dari dalam ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan coba kira-kira apa nih bedanya? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menyampaikan ininya, pemahamannya? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Konsekuensi apa? Yang mana dulu? Ada yang mau memberikan tanggapannya tentang hukuman? Tapi itu mungkin? Ya. Hukuman lebih ke arah punishment yang dilakukan secara mendadak, Bu. Jadi tanpa terencana, kita lihat kondisional, mereka melakukan kesalahan, kita beri hukuman. Untuk konsekuensi, ada sebuah kesepakatan bersama yang dilakukan, dan apabila kesepakatan itu dilanggar, maka ada sebuah konsekuensi atau pertanggungjawaban yang harus dilakukan dari anak-anak tersebut. Yang terakhir, restitusi. Sejujurnya dalam benak saya tidak tahu sebenarnya restitusi apa, cuma sepengetahuan saya masih termasuk ke punishment. Ya, tapi saya belum melihat secara mendalam dari berbagai sudut. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat Tito. Adanya kan nanti yang lari masuk aja ya, ambil sendiri. Wah, sudah. Siapa yang setuju dengan pendapat Pak Tito? Hukuman tadi berlaku yang mendadak ya, secara langsung ya. Kemudian konsekuensi itu ada kesepakatan. Benar tidak? Benar Bapak Ibu, tidak ada yang salah sebenarnya. Ketika kita mengajukan argumen, hukuman itu sudah kita lakukan di sini, ya Pak? Sudah pernah? Karena kita sudah pernah melakukannya, jadi kita tahu. Kemudian konsekuensi tadi juga sudah ada suatu kesepakatan terlebih dahulu sebelumnya. Maka ketika kita melanggar kesepakatan itu, ada konsekuensinya. Itu teorinya. Nah, restitusi. Baik, waktu itu mungkin sebenarnya sudah melakukan mungkin, tapi secara tidak sadar bahwa itu adalah bahasanya restitusi. Seperti Pak itu sedang waktu itu memanggil anak di kantor, ditanya kan pasti, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Terus kamu nggak akibatnya apa kalau kamu melakukan itu? Terus kalau kamu sudah melakukan itu, kejadian seperti itu, akibatnya seperti itu, apa yang kamu lakukan? Itu namanya proses restitusi. Seperti itu.
Jadi nanti di belakang kita gali lagi ya, ada proses namanya segitiga restitusi. Itu ada tingkatannya 1, 2, 3. Nanti kita lakukan bersama-sama, mungkin kita bisa praktek ya, bisa langsung kita praktekkan. Kemarin saya sudah sempat mempraktekkan, tapi untuk kelas 1. Sebenarnya untuk kelas 3 itu lebih bisa mengena sebenarnya. Jadi saya melakukannya ya dengan bahasa anak kelas 1. Nanti kita lihat videonya ya. Berikutnya. Nah ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti kita akan tahu kita tuh setiap hari sebenarnya sebagai apa posisi kita. Ketika ada kasus anak, itu posisi kita sebagai apa? Misalnya nih, saya beri contoh apa ya? Bunia punya murid, misalnya namanya siapa ya? Adel. Si Adel ini tiap hari kerjanya minta aja bekal anak, bekal temannya. Nah, ada yang diminta jajannya, ada yang minta bawa dari rumah diminta. Itu tiap hari. Anak-anak akhirnya melapor kan, sampai ke orang tua mungkin. Terus apa yang dilakukan dunia? Kok si Adel ini tiap hari minta makanan, terus gak bawa bekal. Apa yang dilakukan oleh dunia? Misalnya gitu kan. Nah, Ada yang minta terus, atau ada yang tidak membawa makanan. iya. Kadang-kadang anak tuh hanya ingin mencicipi semuanya. Rasanya. Ada kata pengen sendiri, tolong nggak ada yang ada bawa sekarang apa? Coba itu temannya juga berbagi saja. Jangan hanya meminta. Iya. Jangan jadi berbagi. Oke, terus yang lagi? Yang kalau misalnya Ditanya nggak kenapa nggak bawa bekal? pasti tanya dulu kan. Ya pasti sudah kita tahu jawabannya, kita kan harus tahu solusinya. Iya. Ya aku jangan terlalu meminta. Iya. Apakah dia tahu kalau itu tuh merugikan temannya atau bagaimana? Kalau misalnya dari anak posisinya dia bawa makanan hanya karena ingin mencoba, Maksudnya Tapi dia nggak pernah bawa. Dia nggak bawa. Terus minta terus. Minta temennya. Mau diminta yang nggak hanya cuma di situ, jadi minta. Buat makan dia. dia merugikan orang lain. Iya. Usahakan jangan minta gitu. Tanya dulu. Harusnya kitanya sebagai temannya ada bawa makanan tidak. Gitu. Jadi jangan sampai dia meminta harus apa ya? Untuk nanti kayak gitu ya. Itu berhubungan lagi dengan ini punya. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi. Sebenarnya dia tuh nggak bawa bekal. Kenapa? Kalau emang dia alasannya bahwa mama saya tidak pernah masak, mama saya bekerja sibuk, nggak pernah ada makanan di rumah. Berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia di sekolah temennya yang jadi korban, minta-minta ke temennya. Dan nanti kita akan harus cari tahu solusinya ya. Ketika sudah seperti itu, ranahnya ke orang tua. Itu kalau alasannya memang tidak dikasih bekal sama orang tuanya, tidak diberikan, disiapkan makanannya untuk anaknya itu. Berarti hubungannya dengan orang tua. Apakah orang tua benar-benar tidak menyiapkan itu? Ataukah memang di rumah tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak? Atau mereka sebenarnya menyiapkan tapi anak yang tidak mau atau malu membawa bekal yang disiapkan oleh orang tuanya? Berarti faktornya itu banyak sekali ya Bu ya. Jadi kita harus tahu memang dari awal tadi kebutuhan dasar manusia dan kita sebagai apa guru itu? Apakah langsung menghukumnya? Atau kalau membuat dia merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, bila nggak apa-apa, kalau minta-minta, kita mah nah, bestie. Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Kira-kira di antara 5 ini kita mau sebagai apa? Ada yang sudah bisa menebak? Coba siapa yang mau jadi penghukum? Siapa yang selama ini sudah menjadi penghukum? Ada yang mau jadi posisinya sebagai penghukum? Atau mau jadi sebagai teman? Buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Bisa? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Tidak. Sudah mulai ada ini nih. Apakah sebagai manajer?
Ya, nanti sudah ke arah ini ya Bu ya, ngerti ya. Oke, kita lihat coba berikutnya. Nih, contoh sebagai pembuku. Anak tidak tertib saat upacara bendera, tidak memakai sepatu hitam, tidak memakai dasi, tidak memakai topi, lalu disuruh apa? Posisi kita sebagai pembuku, mana disuruh hormat bendera selama 1 jam. Itu apakah sudah apa ya, berdasarkan ini ya, tadi restitusi. Nanti kita akan lihat ya, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan proses restitusi. Berikutnya adalah contoh belum membuat merasa bersalah. Nah, kata-katanya seperti apa membuat merasa bersalah itu? Tuh, berapa kali ibu bapak ibu bilang harus memberitahu kamu selalu saja ngecewain bapak atau ngecewain ibu. Itu jadi anak apa? Merasa bersalah. Putri sih gara-garanya lama, jadi saya nggak bisa arisan. Jadi saya merasa bersalah. Seperti itu ya. Kalau saya siswanya gitu. Berikutnya, posisi kontrol yang ketiga, contohnya seperti ini. Next. Nih, sebagai teman, apa ini sebagai teman? Ayo dong, ikutin aturan sekolah. Kalau bantu ibu sih, jangan kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih, lain kali jangan ya. Nah, jadi kita udah biasa aja lah, gitu kan? Udah lah, nggak apa-apa. Kemudian sebagai pemantau, nih, kita sebagai guru memantau ketika sudah anak melakukan pelanggaran, kita sebagai pemantau nih. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita bertanya kepada anak, kamu tahu kan kalau terlambat bagaimana? Iya Pak, kalau terlambat saya harus membersihkan kamar mandi misalnya. Jadi guru hanya mantau, itu sebagai pemantau. Yang berikutnya terakhir, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Ketika kita punya aturan di sekolah atau di kelas misalnya, kita punya aturan bahwa tidak boleh jajan keluar. Nah, ketika anak-anak jajan keluar, kita biarkan saja atau bagaimana? Apakah kamu tahu aturan di sekolah kita bahwa kita tidak boleh jajan keluar? Kamu tahu nggak caranya bagaimana untuk memperbaiki itu? Kalau dia sudah ngerti ya bahwa itu salah, dia juga harus tahu cara memperbaikinya. Itu ya, itu manajer ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa praktekkan bersama-sama. Berikutnya, boleh kita tayangkan di itunya saja ya. Langsung ke hukuman. Dan melihat bagaimana ya nanti ya posisi pendukung itu seperti apa menghadapi masalah tersebut. Mungkin kita secara tidak sadar sudah melakukan ini ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi kalimat penghukumnya yang mana? Dasar pemalas. Dasar pemalas.
basket. Apa Pak? Disuruh keliling lapangan basket Berapa kali? 5 kali. Iya benar. Pak Pepe. Jadi itu kalimat hukumannya. Karena kamu keliling lapangan. Nah, hukuman itu kan ada hukuman verbal dan juga hukuman fisik. Tadi Pak Rito juga nggak apa-apa, itu seperti itu juga termasuk hukuman verbal. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kalimat hukuman itu sudah menghukum. Video yang berikutnya, posisi kontrol yang sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Nanti kita akan tahu sebenarnya yang terbaik itu posisi kita sebagai apa. Ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat merasa bersalah. Kalimat mana tadi? Yang tahu? Mana berusaha? Bikin susah ibu aja nanti ditegur kepala sekolah. Benar seperti itu? Benar? Iya, seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat kepada anak ketika dia melakukan pelanggaran, yang efeknya itu ke kita. Kamu kenapa sih terlambat terus? Kan saya yang repot tadinya. Padahal itu ucapnya berlembut sih, tapi ngena. Jadi membuat anak merasa bersalah. Itu posisi rasa bersalah, membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, posisi teman. Kita lihat posisi teman itu seperti mana. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol sebagai teman. Di mana tadi letak kalimatnya? Saya, ini saya. Saya. Siapa yang mau Iya, nggak apa-apa saya. Saya demi ibu. Demi ibu, lakukan itu demi ibu ya. Itu jangan terlalu dong. Udah nggak apa-apa. Ibu atur absen kamu. Itu kita sebagai apa? Pemakaian boleh nggak sih seperti itu? Hah? Sekali-kali boleh. Kali-kali boleh. Boleh ya, asal ketahuan gitu ya. Berikutnya, yang keempat.
Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, sebagai pemantau, Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau kalimatnya apa tadi? Sudah tahu konsekuensinya. Jadi guru hanya memantau, mengingatkan kembali. Ketika kita sudah terlambat, murid sudah terlambat, apa konsekuensinya? Kalau begitu, ya lakukanlah. Karena anak sudah tahu, kita hanya memberikan pantauan. Anak melakukan tidak apa yang sudah menjadi kesepakatannya itu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah pengalaman saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu adalah sebagai posisi manajer. Kalimat mana sebagai manajer? Menanyakan apa? menanyakan penyebab, kemudian posisi itu saling menghargai, digali dulu penyebab-penyebabnya apa, kemudian apa yang akan dilakukan berikutnya setelah kejadian. Ya, jadi kalimat yang menanyakan, kalau kamu sudah terlambat itu kamu melanggar keyakinan kita yang mana? Keyakinan sekolah kita misalnya, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, seperti itu. Tadi benar, sudah menanyakan tadi yang menghargai itu termasuk keyakinan, itu keyakinan sekolah yang sudah disepakati seperti itu. Nah, kita lihat nanti kita sebagai apa posisi kita sebenarnya selama ini seperti itu. Coba kita lihat berikutnya materinya. Itu contoh real ya. Nah, coba kita tebak. Saya kecewa dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Betul? Tuh, berikutnya.
merasa bersalah. Bener ya? Bener ya? Kamu tuh nggak pernah bener, jadinya saya yang dimarahin di sekolah. Ya, itu merasa bersalah kan jadinya. Berikutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi yang terakhir tuh manajer. Terus, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ya, udah tahu ya, gampang kan? Berikutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Apa? Hukuman, betul sekali. Sampai sini sudah paham ya Bu ya, Bapak Ibu ya? Sebenarnya kita sudah sering melakukannya. 5 posisi kontrol itu. Nanti kita akan lihat kita tuh sebenarnya setiap hari sebagai apa? Apakah sebagai semuanya masuk ya? Penghukum iya, sebagai teman iya, manajer iya, merasa bersalah juga. Terus kita sadar nggak selama ini apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah sesuai dengan. Kalau kita bikin anak merasa bersalah, kita salah. Contoh, Menurut ibu bagaimana? Kita kembalikan ke ibu. Misalnya saya aja nih ngomong sama ibu, ya. contohnya, kamu kan masih ada anak-anak yang kotor-kotoran, itu satu. Kan, Nina, kalau kamu jadi seorang ibu yang salahin, kan kasihan sama ibu. Kita mau gitu kan? Iya. Ini kan sebenarnya anak kan jangan sampai loncat-loncatan lagi. Dia mikir, ya nanti ibunya kasihan, ibunya disalahin. Karena kamu sampai gitu juga. Ya, jadinya anaknya itu jadi merasa bersalah, anaknya yang merasa bersalah. Ya iya kan, kalau mau kerja kan besoknya jangan ada loncat-loncatan lagi lah. Ya, nah makanya itu cuma cara Bu. Caranya seperti apa yang terbaik buat anak. Karena yang kita utamakan adalah anak. Saya aja sama dunia misalnya. Dunia itu jemput saya ya ke rumah tanggal 7. Oke. Ya, bener kan kemarin kejemput, pas saya jemput, sayanya lama di belakang, kalau nggak selesai aku belum pakai kerudung, belum pakai bedak, belum pakai lipstick. Udah setengah 3 lebih, aku tidak. Itu Ah. saya begitu. Nanti kalau nggak Kalau saya nungguin. ya enggak, saya bilang gini, udah ini kan ditungguin kan, mau ditungguin misalnya contohnya, seandainya tadi kan ditungguin kan, terus sampai sekolah, ternyata kan dimarahin kepala sekolah misalnya, kenapa sih lama begitu? Ya saya diam ya, bukan dia diam, mau ngomong apa-apa, bilang di belakang sama saya, putri sih gara-gara sudah dijemput, lama lagi putrinya, saya kan jadi dimarahin sama kepala sekolah, kan saya jadi sedih Bu, gara saya. Dia harus merasa sedih karena aku terlambat dari kamu gitu kan. Iya, tapi caranya apakah kita sudah benar kita kayak apa ya mengejas anak. Tuh kamu tuh salah gara-gara kamu nih. Saya jadi diomelin sama kepala sekolah. Kalimat apa yang sebenarnya terbaik? Nah, kita cari tahu misalnya. Pasti semua orang pasti pernah salah. Semua orang pasti pernah terlambat. Ya kan? Pasti semuanya punya alasan atau tujuan. Bukan berarti punya salah sudah belakang itu enggak. Biasanya Enggak saya salah. mikirnya gini, nanti orang keenakan banget dong misalnya. Iya, kayak gitu terus. Saya gitu lagi, nggak gitu banget karena guru saya emang tidak akan seperti itu. Iya. Gitu lagi. Tapi sekarang yang kita lihat adalah posisi kita. Sebagai apa posisi kita? Apakah sudah betul posisinya sebagai pembuat merasa bersalah? Itu yang sebenarnya kita lagi pelajari ini. Sebenarnya setiap hari itu kita sudah melakukan posisi itu sebenarnya apa belum gitu loh. Yang sebenarnya yang tepat yang mana? Nanti kita akan tahu sambil berjalan, sambil melakukan, sambil praktek mungkin nanti kita akan tahu sebenarnya oh selama itu kita salah ya. Selama ini kita tuh sebenarnya belum tepat ya. Kan seperti itu dunianya. Saya juga belajar. Maksudnya guru juga kan pasti tidak akan langsung menjelaskan gitu. Iya. Awalnya kita lembut dulu. Besoknya begitu lagi kita agak lagi dulu. Iya. Iya. Tapi karena anak-anak zaman sekarang kan besok juga gitu lagi. Nah, makanya tadi kan kelihatannya galak terus ya. Ada itu tegas. Mesti tegas gitu loh. Jadi anak juga tidak menyepelekan. Tidak menganggap itu sepele. Nanti juga nggak diapa-apain. Kan paling juga pesuruh berdiri doang. Gitu ya. Coba kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah menunjuk materi barunya. Lupakan ini dulu ya.
belum? Nah, kita ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan aturan kelas? Ya, boleh. Apalagi ketika kita menggunakan helm di jalan raya, apakah ada karena aturan? Ya, itu contoh-contoh nyatanya ya Bu ya. Jadi keyakinan kelas itu apa yang kita sepakati bersama-sama. Di sini sudah ada praktek bikin keyakinan kelas belum? Kesepakatan kelas sudah. Dibuatnya seperti apa? Apakah dengan kita langsung mendownload di Canva, langsung di print, ini loh keyakinan kelas kita, dipajang di tembok? Apakah seperti itu? Diskusi dulu ya tentunya dengan siswa. Apakah mereka mengeluarkan pendapatnya atau kita yang langsung memberikan bahwa ini loh keyakinan kelas kita, setuju nggak? Udah setuju ya? Itu aja, udah. Tentu saja tidak ya. Pasti kita bertanya dulu pada anak-anak, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian butuhkan? Apa yang kalian mau sepakati bersama-sama? Apakah apapun itu kita tampung, ya kan? Coba kita lihat berikutnya. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak hanya download ya, berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif. Bagaimana pernyataan positif itu? Kata-katanya, iya. Yang negatif seperti apa misalnya? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Dilarang mencoret-coret tembok. Jadinya apa? Ya, oke. Sudah bagus. Ya, terus apa lagi? Kadang-kadang anak hanya dilarang lari-lari di kelas misalnya. Jagalah ketertiban kelas. Sudah praktek ya Pak ya? Sudah, oke, lanjut ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Harus nggak disesuaikan? Harus. Di kelas 1 beda dengan kelas sama kelas 6 ya. Ya kan? Terus berikutnya, sehingga mudah diterapkan itu tadi ya. Boleh. Nah ini semua warga sekolah atau kelas terlibat dalam membuat keyakinan. Ini contohnya di kelas saya ya. Sedikit acak-acakan mungkin videonya ya. Next Pak. Nih contohnya. Wow ya. Jadi saya membuat kesepakatan kelas di kelas saya, kelas 1. Asik juga. Dari dulu sudah saya waktu di DK juga membuat kesepakatan itu bersama-sama dengan anak. Mereka mengutarakan semua pendapatnya. Tidak boleh ini Bu, jajan sembarangan itu di luar mungkin ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan Bu. Oke, ditulis. Apalagi tidak boleh terlambat Bu. Oke, ditulis. Apalagi banyak mereka udah ngomong. Hampir semuanya. Kalau di kelas besar, mungkin saya akan suruh mereka menulis. Tuliskan dalam sticky note apa yang kalian inginkan untuk peraturan di kelas kita ini. Dituliskan semua, baru kita tampung. Setelah itu kita kelompokkan. Mana yang berhubungan dengan disiplin waktu, mana yang berhubungan dengan disiplin belajar, mana yang berhubungan dengan ketertiban kelas. Nanti kan kita pilah-pilah. Kan itu banyak ya, mendapat anak dari sekolah itu 30 lebih anak. Gak mungkin dong kita bikin dalam satu slide keyakinan kelas kita. Pasti ada yang sama juga keinginan mereka kan. Pasti ada yang sama, jadi kita kelompokkan. Kemudian kita ulas lagi. Apakah kalimatnya sudah menunjukkan kalimat yang positif? Jika masih kalimat negatif, kita akan rubah bersama-sama. Misalnya, tidak boleh terlambat Bu. Termasuk apa? Disiplin waktu. Jadi kita kalimatnya bagaimana kalau tidak boleh terlambat? Datang tepat waktu, betul. Ya itu contoh-contohnya seperti itu ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru sudah mempraktekannya di kelasnya. Itu mungkin
sudah pada praktek semua di kelas. Ini adalah tentang segitiga restitusi. Kira-kira apa sih segitiga restitusi itu? Kenapa disebut segitiga? Kenapa? Karena ada proses yang saling ya, sebagai dasarnya itu ya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira caranya bagaimana? Yang pertama, next, menstabilkan identitas. Tadi seperti yang dilakukan siapa ya? Pak, Bu Guru siapa tadi? Coba kita lihat. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Kalimatnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan salah. Tuh. Tapi guru tidak mau mencari siapa yang salah. Ingin mencari solusi. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan kita ketika kita sebagai guru melihat anak yang salah, kemudian validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Tuh, itu pelan ngomongnya padahal kamu tuh bisa melakukan yang lebih jelek daripada ini. Pelan tapi jalan. Tuh, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kalimatnya sebenarnya kalimat dari semua ya, tinggi ya, hot semua ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi seolah-olah dipojokkan kepada anak. Yang ketiga, proses restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah menanyakan kenapa kamu melakukan sesuatu yang salah, kenapa kamu melakukan pelanggaran itu, apa kamu sudah memikirkannya, alasannya apa, kemudian kita menanyakan apa keyakinan kelas kita, apa saja keyakinan kelas kita. Anak-anak tahu nggak sebenarnya yang sudah melanggar itu, kenapa melakukan pelanggaran itu, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus kalau kamu misalnya udah tahu bahwa kamu melanggar keyakinan kelas itu, apa yang akan kamu lakukan? Tindakan kamu setelah ini apa? Kapan kamu akan berubah? Kapan kamu melakukannya? Itu langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Itu bisa kita praktekkan nanti bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Karena dari sekian banyak siswa kita pasti banyak kasus yang terjadi. Ya nggak? Nah nanti kita bisa lakukan ini. Berikutnya saya adakan. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi saya. Assalamualaikum ya. Kenapa guru panggil? Tahu? Jadi saya berusaha menanyakan dulu. Jadi itu ceritanya kasusnya adalah sebentar. Kasusnya itu si Geset ini sering ngomong kasar, ngomong yang tidak pantas. Maksudnya kayak kita lagi ngobrol apa, tiba-tiba dia ngomongin toilet, tiba-tiba itu spontan ngomong sesuatu yang tidak baik menurut keyakinan kelas kita. Berbicara yang sopan kan di situ keyakinan kelasnya, sedangkan dia ngomongnya tuh nggak sopan. Dia tahu waktu dipanggil itu, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Iya Bu Guru, saya tuh suka ngomong kasar. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu suka ngomong kasar? Iya, jadi alasannya itu di lingkungan rumahnya itu orang-orang temannya itu tidak ada teman sebayanya katanya. Temannya pada gede-gede, jadi ngomongnya suka kasar. Terus kakaknya juga, kakaknya itu kalau ngomong suka kayak gitu yang kasar, nggak suka. Itu menurut dia alasannya seperti itu. Terus dia, kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan itu tidak baik? Iya Bu, saya tahu. Terus keyakinan kelas kamu apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita?
tidak boleh ngomong kasar. Itu ada di piagam kita bahwa kita harus bicara sopan. Terus kamu mau merubahnya enggak? Iya Bu, saya mau merubahnya. Saya ingin setelah ini tidak berkata kasar lagi. Ada di video tadi Pak sebelumnya Pak, coba bisa. Yang Gaisan ngomong sendiri sebelumnya Pak. Ya udah tanggapannya aja ya. Kita lihat tanggapan si Gaisan ini seperti apa. Setelah kita lakukan segitiga retribusi, kita lihat. Jadi si Gaisan ini saya benar tidak memberikan skrip, tidak memberikan narasi yang terlebih dahulu. Tapi dia di depan itu Gaisan coba berikan tanggapan tadi setelah kita berdiskusi seperti apa gitu. Ya, saya merasa senang. Tadi saya udah ngobrol sama Ibu Tri, sudah lihat di kamera gitu. Sudah ngobrol sama Ibu Tri. Jadi kemarin itu saya berkata kasar. Nah, setelah saya ngobrol sama Putri, jadi saya tahu bahwa ngomong kasar itu tidak baik. Jadi saya tidak mau ngomong kasar lagi. Karena itu alasannya Bu. Karena saya ingin berkata sopan. Saya tahu alasannya. Saya tidak lagi ingin berkata kasar. Karena saya ingin berkata sopan, ya. Jadi karena saya ingin berkata sopan, tapi saya benar salut sama dia, itu sudah merupakan suatu keberanian. Dia tahu bahwa itu salah dan dia mau merubahnya. Dia tahu, ya. Itu praktek di kelas 1. Bapak Ibu guru di sini kelas tinggi mungkin lebih ini ya, anak lebih mudah diajak berdiskusi, lebih mudah untuk menerima masukan dari kita seperti itu ya. Nanti kita bisa praktek bersama-sama. Coba tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ini beda sama Bu Eka tadi ya, nanti boleh dilanjut. Nah ini terakhir penutup dari saya. Sudah selesai Bu Bapak, alhamdulillah. Estimasi kita hari ini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sepakat bersama-sama.
tepat waktu. Tahu namanya? Waktu. Berbicara dengan sopan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang kelima. Berapa kita belajar? Ada 5. Harus kita